Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita. Setelah minggu kemarin kita telah melaksanakan penilaian tengah semester 2. Nah, saat ini kita masuk ke tema 7 dengan tema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semua silahkan diperhatikan video yang sudah Ustadz share. Lalu silahkan dilihat dan juga jikalau ada tugas silahkan dikerjakan di buku tulis. Baik, masuk ke halaman yang pertama. Di sini kita akan belajar tentang benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, di sini terdapat gambar. Ada banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita, baik itu benda yang hidup dan benda yang tidak hidup. Nah, ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut hidup kita lebih mudah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda yang tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Nah, mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Apa saja benda apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Apa saja benda yang tak hidup yang ada di sekitarmu? Coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Nah, jadi anak-anakku semua, ya, kita hidup dikelilingi oleh banyak sekali benda-benda. Ada benda ciptaan Allah dan juga ada yang diciptakan oleh manusia. Ada juga ya benda yang hidup dan benda yang tidak hidup. Nah, setelah ini mari kita belajar mengkelompokkan benda apa saja yang hidup dan benda apa saja yang tidak hidup. Nah, di sini terdapat 11 gambar ya yang menunjukkan benda tersebut hidup dan tidak hidup. Nah, tugasnya anak-anak menentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Di sini terdapat tabel, ada nomor 1 sampai nomor 6, terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama itu untuk nomor, lalu kolom kedua diisi dengan nama benda hidup, nama benda yang hidup. Lalu yang selanjutnya silakan anak-anak isi dengan benda tak hidup. Ya, benda-bendanya diambil dari gambar di sebelah kiri. Silakan diperhatikan, ada gambar tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila. Silakan anak-anak pilih dan anak-anak kelompokkan kira-kira benda mana saja yang hidup dan benda mana saja yang tidak hidup. Selanjutnya, benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji.
Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasanya dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kita sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anakku semua, ini merupakan gambar lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, di Garuda Pancasila tersebut terdapat gambar-gambar sila Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang, lalu sila kedua dilambangkan dengan rantai, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, lalu yang terakhir sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, selanjutnya, apakah kamu sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Mari kita amati gambar benda pada simbol sila-sila Pancasila. Nah, di sini terdapat 5 gambar dari simbol-simbol Pancasila. Ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Silakan anak-anak pilih yang mana yang benda hidup dan mana yang benda tak hidup. Dikelompokkan lagi ya, seperti tugas sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar menghitung jumlah benda. Di sini Dayu suka makan buah pisang, Lani suka makan buah pepaya, Penny suka makan buah apel. Nah, setelah ini kita belajar mencoba menghitung banyaknya buah berikut ini. Yang pertama, mari kita berlatih. Di sini terdapat gambar apel. Banyaknya apel setelah dihitung adalah 44 buah. Maka 44 ditulis 44. Nah, sekarang selanjutnya ada gambar buah pisang. Banyaknya pisang adalah titik-titik. Silakan anak-anak hitung. Lalu setelah hitung ditulis dengan angka dan juga ditulis dengan huruf. Setelah buah pisang, di sini terdapat buah pepaya atau buah mangga ya. Buah pepaya. Banyaknya pepaya adalah titik-titik buah. Silakan anak-anak hitung, lalu ditulis hasil penjumlahannya, hasil perhitungannya dengan angka, lalu juga dengan huruf. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak tulis nama atau lambang bilangan berikut ini. Angka 57 ditulis dengan huruf, lalu 43 ditulis dengan angka, lalu yang terakhir 52 ditulis dengan huruf. Baik anak-anakku semua, insya Allah pembelajaran untuk hari ini kita cukupkan sekian. Hari ini kita telah belajar bagaimana mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Lalu juga kita belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Setelah itu, yang terakhir kita belajar berhitung dan juga menulis lambang bilangan angka. Silakan anak-anakku semua, tugas-tugasnya dikerjakan di rumah. Lalu video ini silakan diulang-ulang jikalau masih belum paham atau mungkin kesulitan dalam memahami pembelajaran. Insya Allah untuk hari ini kita cukupkan dulu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.